Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan yang kami hormati. Sesudah sebelumnya kita membahas topik yang menarik, mari kita lanjutkan dengan bab berikutnya, tinjauan pustaka. Kita mulai pelajari dari definisi-definisi berikut ini. Konsep dasar database. Pengertian data, informasi, dan basis data. Kita akan mempelajari pengertian data. Data adalah representasi fakta di dunia nyata yang mewakili suatu objek, meliputi manusia, benda, kejadian, dan lain-lain, yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, bunyi, simbol, atau kombinasinya. Contoh dari data teman-teman, 05110007 tahun 2012, Purwokerto 0281 800.000. Data bisa berupa teks, grafik, citra, suara, atau bahkan video. Pengertian berikutnya, pengertian informasi. Menurut McFadden dan kawan-kawan, tahun 1999, informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Sedangkan menurut Kadir tahun 2001, informasi adalah data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Kita lanjutkan dengan pengertian basis data. Basis data adalah koleksi data yang terorganisasi sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan, dimanipulasi, yaitu diperbaharui, diolah dengan perhitungan tertentu, serta dihapus, juga dicari dengan cepat. Apakah setiap data elektronis adalah basis data? Bagaimana jawabannya teman-teman? Ya, karena basis data di dalamnya termasuk elemen-elemen data yang bersifat elektronis. Kita lanjutkan dengan sistem pemrosesan berkas tradisional. Adapun karakteristik atau ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan berbagi data karena memiliki banyak format file. Yang kedua, waktu pengembangan yang lama. Yang ketiga, kesulitan dalam pemeliharaan. Yang keempat, cenderung tidak berbagi berkas. Bagaimana jika data karyawan di salah satu tempat mengalami perubahan? Nah, tentunya akan mengalami kesulitan apabila kita ingin mencari semua data karyawan. Ini adalah salah satu kendala dalam pemrosesan berkas yang secara tradisional. Solusinya adalah kita membutuhkan sebuah database di mana kita akan lebih cepat dalam mencari sebuah data, kemudian kita juga bisa memanipulasi data tersebut. Yang kelima, kebergantungan program dan data. Perubahan data membuat sejumlah program perlu dimodifikasi. Artinya, data juga harus diupdate setiap saat, diakses secara real time. Yang keenam adalah duplikasi data. Data yang sama muncul pada beberapa berkas, atau istilah lain adanya redundansi data. Ini adalah ciri pemrosesan berkas tradisional yang merupakan kelemahan dari sistem berkas atau data tradisional. Jadi salah satu solusinya adalah kita mengurangi adanya redundansi data dengan menggunakan sebuah sistem nanti yang dinamakan dengan database. Ada beberapa pendekatan database. Yang pertama, menekankan pada integrasi dan berbagi data dalam sebuah organisasi. Yang kedua, memerlukan kepedulian dari pihak eksekutif atas. Yang ketiga adalah fakta. Informasi dapat menjadi senjata atau disebut dengan keunggulan kompetitif. Perbedaan antara pemrosesan berkas tradisional dengan pendekatan database. Teman-teman bisa melihat dari contoh gambar berikut ini, di mana
user 1, user 2, dan user 3 sama-sama menggunakan sebuah sistem, tetapi secara terpisah masing-masing dari user ini akan mengakses atau menginput sebuah data di dalam sistem yang nantinya akan mengeluarkan sebuah berkas 1, berkas 2, dan berkas 3. Ini adalah kendalanya, kita tidak bisa menggunakan data atau file secara bersamaan. Sedangkan dengan adanya pendekatan database, teman-teman bisa melihat dari contoh misalkan karyawan yang ada di perusahaan, sebuah perusahaan, bagian dari sumber daya manusia, kemudian ada divisi dari keuangan atau bagian dari marketing, akan bisa sama-sama mengakses sebuah database secara bersamaan di dalam sebuah database. Sehingga kita bisa mengelola atau memakai database itu bersama di dalam sebuah satu server database. Baik, kita lanjutkan dengan prinsip utama dan tujuan database. Prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip. Ini merupakan bagian penting, bagian utama dalam sebuah database untuk mengelola atau mengatur data atau arsip supaya terorganisir atau saling terhubung gitu ya, satu sama lain secara baik. Nah, kemudian tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Teman-teman bisa melihat sendiri apabila dari contoh gambar ini dokumen-dokumen yang sangat banyak atau berkas-berkas ya, data atau file yang sangat banyak, kita mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian atau pengambilan data, maka kita bisa menggunakan sebuah sistem database supaya memudahkan kita dalam mengambil data atau arsip. Ada 10 poin manfaat dan kelebihan database yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, manfaat atau kelebihannya adalah kecepatan dan kemudahan. Kemudian yang kedua, mengurangi pengulangan data. Yang tadi sudah dijelaskan adanya redundansi. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi ruang penyimpanan. Kita bisa mengefisiensi tempat penyimpanan atau kapasitasnya yang dalam jumlah besar, kita coba efisiensikan menjadi yang lebih skala yang lebih kapasitas yang lebih kecil. Kemudian yang keempat, memperbaiki konsistensi data. Yang kelima adalah mengurangi biaya. Jadi kita bisa menghemat biaya apabila kita menggunakan sebuah database. Yang keenam, manfaatnya adalah memaksakan standarisasi. Yang ketujuh, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Jika kita ingin mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi, kita bisa menggunakan database yang akan dihubungkan dengan sebuah program aplikasi yang baru. Yang kedelapan adalah pemakaian secara bersama-sama. Seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa mengakses data secara bersama. Kemudian yang kesembilan adalah kebebasan data. Yang terakhir, pembatasan hak akses user, di mana ini penting sekali apabila kita ingin membuat sebuah program atau aplikasi, kita berikan hak akses dari masing-masing user sesuai dengan privilege masing-masing. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian dari sistem basis data atau disingkat dengan SBD. SBD merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah database sistem komputer. Dan sekumpulan program DBMS atau kepanjangan dari Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Ini adalah komponen-komponen dari sistem basis data. Terdiri dari sistem operasi, hardware, database,
sistem, yaitu aplikasi atau software, user, dan software lainnya. Mari kita bahas satu persatu komponen dari SBD ini. Yang pertama, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer. Sedangkan hardware contohnya adalah seperti komputer, memori sekunder, dan perangkat komunikasi. Hardware ini menunjang salah satunya dalam pembuatan aplikasi database yang paling umum kita gunakan, yaitu adanya dengan menggunakan seperangkat komputer. Yang ketiga adalah database. Database meliputi objek database, terdiri dari indeks, query, dan lain-lain. Yang kemudian definisi struktur. Ada struktur table, struktur indeks, dan struktur file. Selanjutnya komponennya adalah sistem atau dinamakan dengan aplikasi atau software, yaitu pengelola dari basis data atau DBMS. Kita akan mempelajari jenis-jenis software dari DBMS di materi selanjutnya. Komponen berikutnya adalah user. User adalah pengguna atau pemakai SBD. Yang terakhir, software lainnya. Ini merupakan sifatnya opsional. Ya, kita lanjutkan dengan materi operasi dasar basis data. Operasi dasar basis data meliputi yang pertama, pembuatan basis data atau kita gunakan dengan perintah create database. Yang kedua, penghapusan basis data dengan perintah drop database. Yang ketiga, pembuatan file atau tabel, kita gunakan perintah create table. Yang keempat, penghapusan file, kita gunakan perintah drop table. Yang kelima, pengubahan tabel, kita gunakan perintah update table. Yang keenam, penambahan atau pengisian, kita gunakan insert into table. Yang ketujuh, operasi pengambilan data, kita gunakan perintah select table. Yang terakhir, operasi penghapusan data, kita gunakan perintah delete table. Salah satu keunggulan dari bahasa pemrograman database yaitu SQL, yaitu kita secara familiar sudah mengenal dengan operasi versi bahasa Inggris, create, drop, update, insert, dan select. Nah, itu memudahkan kita nantinya dalam membuat sebuah query di dalam basis data. Baik, kita lanjutkan dengan contoh-contoh aplikasi basis data. Teman-teman mungkin dalam kehidupan sehari-hari sudah pernah menggunakan salah satu contoh dari aplikasi basis data berikut ini. Yang pertama contohnya adalah tapping absensi. Bagi seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, pada saat melakukan absensi dengan cara tapping menggunakan sebuah aplikasi, ya, bisa menggunakan fingerprint. Nah, ini akan terhubung langsung dengan database. Contoh lain adalah aplikasi point of sale. Nah, teman-teman mungkin pernah mengunjungi sebuah swalayan di mana terdapat kasir swalayan yang menginputkan data belanjaan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari aplikasi point of sale. Nah, banyak sekali contoh point of sale selain di swalayan juga bisa di restoran dan lain-lain. Yang terakhir, aplikasi pemesanan dan penjadwalan penerbangan. Mungkin teman-teman pernah melakukan pemesanan tiket secara online. Nah, ini merupakan contoh salah satunya aplikasi basis data bisa melakukan pemesanan dan penjadwalan penerbangan secara online. Dari contoh-contoh aplikasi basis data ini masih banyak lagi penerapan atau aplikasi database lainnya yang sudah kita gunakan sehari-hari.
Demikian rekan-rekan yang kami hormati, materi hari ini setelah selesai saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan materi di video-video berikutnya.